realitas hukum sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum telah menjadi sebuah instrumen dari kekuatan-kekuatan politik dan itu menjadi sesuatu yang jamak sebagai bagian dari realitas politik yang sekarang ini berkembang. Bersama kita nanti akan hadir bersama kita yakni yang pertama adalah Profesor Daniel M. Rosid PhD, yang saya lihat beliau juga sudah membuat sebuah tulisan versi WA. Nanti beliau akan memaparkan seperti apa tulisan beliau. Yang kedua adalah Bang Ahmad Khosinuddin, sarjana hukum, dan yang ketiga adalah Bang Aziz Yanuar, sarjana hukum, master hukum. Baik, untuk mengefektifkan diskusi kita akan mencoba memberikan kesempatan kepada yang tua dulu. Mau yang muda bisa tahu diri, kita berikan kesempatan kepada yang tua dulu. Kita sapa Profesor Daniel M. Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Daniel M. Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas. Alhamdulillah. Prof, bisakah diberikan perspektif awal, Prof? Dalam catatan Prof dibuat sebuah judul tulisan versi WA, "Selamat Babak Belur Daniel Muhammad Rosid." Apa Prof yang ingin Prof sampaikan kalau kita coba korelasikan dengan tema krusial kita membongkar skenario politik di balik tunda pemilu ini, Prof? Silakan Prof, diberikan perspektif awalnya, Prof. Ya, saya kira pertama seperti dalam tulisan saya itu sekarang ini banyak dari masyarakat yang sangat berharap dengan perubahan. Ya, nah, salah satu angin perubahan itu dibawa oleh salah satu baca pres yang sekarang cukup populer, yaitu Anies Rashid Baswedan. Ya. Dan bahkan sudah didukung oleh Nasdem, kemudian terakhir didukung oleh PKS. Ya. Jadi ini dua partai lama yang tentu sangat berharap Pilpres akan berlangsung seperti schedule. Ya. Partai-partai baru pun sebetulnya demikian. Ya. Jadi seperti Partai Umat dan lain-lain, saya kira secara panggung depan mereka itu mengharapkan, terutama partai-partai lama yang ketuanya relatif independen, relatif bersih, ya, itu berharap pemilu itu berlangsung seperti schedule tahun 2024. Ya. Tetapi kita mendengar kabar yang makin santer, terakhir keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima gugatan Partai Prima karena mereka sangat dirugikan dengan proses-proses di KPU, sehingga mereka minta jadwal itu ditunda karena mereka ingin lolos dalam verifikasi faktual sebagai partai. Ya, dan PN Jakarta Pusat telah memerintahkan kepada KPU supaya pemilu itu ditunda. Ya, dan kita melihat Presiden Jokowi seperti biasa sangat normatif mengatakan kita menghormati keputusan pengadilan. Tentu ini membuat kita bertanya-tanya apakah beliau tidak memiliki sikap politis yang jelas. Biasanya beliau itu sangat politis, tapi kali ini seolah netral politis, seolah dia tidak punya kepentingan politik gitu. Ya, saya kira ini sangat tidak konsisten dengan sikapnya selama ini. Jadi saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut pandangan saya, dari berbagai macam pemilu, nasib bangsa Indonesia itu tidak makin baik, tapi makin buruk. Ya, jadi kalau kita lihat indeks korupsi kita makin buruk, ya, utang kita menggunung, makin besar, utang kita sudah mencapai 15.000 triliun, saya kira, ya, itu sudah melampaui, hampir menyamai, bahkan melampaui PDB kita sebesar kira-kira 12.000 triliun lah kira-kira, ya. Jadi utang kita makin besar, ekosistem makin rusak, korupsi makin buruk, agenda-agenda reformasi makin terbengkalai, ya. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, desentralisasi makin buruk oleh praktek-praktek setelah reformasi yang sangat liberal ini, ya. Dan orang masih berharap adanya perubahan dengan pergantian kekuasaan melalui pemilu. Ya, saya kira ini bagi saya sudah terbukti cukup banyak buktinya bahwa pemilu itu hanya harapan palsu dan operasi bendera palsu.
ya. Jadi kita diberi harapan-harapan palsu dengan pemilu itu, berharap dengan pergiliran kekuasaan kita menjadi lebih baik. Ya ternyata tidak, Ya, jadi saya kira ini yang saya katakan, kehidupan kita makin babak belur, ya makin babak belur, utang kita makin banyak, korupsi makin buruk, seperti yang terakhir diperagakan gaya hidup sangat ekstravagansa oleh pejabat-pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak, pamer kekayaan dari kelompok-kelompok elit, ya, dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini kita mendapatkan satu gambaran umum yang sebetulnya buruk, ya, dan ini merupakan buah sebetulnya dari praktek demokrasi yang semakin liberal, yang makin mahal, dan masyarakat itu selalu dijadikan jongos politik melalui partai politik, ya. Setelah pemilu usai, mereka tinggal dalam kepiluan yang berkepanjangan, ya. Jadi saya katakan makanya bagi para pemuja pemilihan umum yang seperti ini, model seperti ini, mengingkari sila keempat Pancasila, kita pasti babak belur, ya. Jadi makanya saya ucapkan selamat babak belur pada para pemuja pemilu ini. Begitu, Cak Selamat. Ya, sebetulnya kalau melihat secara anatomi, siapa yang bermain apa, ini seperti apa gambarannya. Dan kita kan melihat, dan kajian-kajian kemarin sudah cukup kasat mata melihat bahwa proses politik itu tidak bisa dipungkiri oleh kepentingan-kepentingan oligarki. Ya, dan itu bisa direpresentasikan oleh produk-produk legislasi yang hadir di tengah-tengah kita, Prof. Daniel. Apa catatan Anda? Ya, betul sekali. Jadi dari pemilu ke pemilu kita makin melihat bahwa hasil pemilu itu semakin memilukan, ya, melalui produk-produk undang-undang yang makin buruk, di mana produk undang-undang tadi itu tidak diabdikan bagi kepentingan publik, tapi bagi kepentingan elite partai politik, dan kemudian taipan-taipan yang mendukung logistik partai itu, ya. Jadi saya kira ini makin jelas, ya. Jadi pemilu itu jadinya bagi saya tadi saya katakan itu adalah pemberi harapan palsu, bendera palsu, karena dalam praktek kita makin tidak mandiri, kita makin terjajah, investor asing makin berkuasa di negeri ini, ekosistem makin rusak, kemiskinan tidak selesai kita tangani, korupsi merajalela dan seterusnya, ya. Jadi betul, ya. Jadi saya kira ini bagian dari siklus yang sebetulnya sia-sia, ya, sia-sia karena tidak memberi perubahan yang mendasar. Siapapun yang memimpin, kalaupun ada pilpres tahun 2004 itu tidak akan menghasilkan apapun, ya. Dan saya membaca bahwa rezim saat ini akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan atau mempertahankan status quo dan kepentingan ekonomi dan politiknya, ya. Jadi saya kira ini harus disadari bahwa kita mesti lebih cerdas, terutama umat Islam harus lebih cerdas supaya mereka tidak terkesima, terbuai oleh janji-janji dangkal para baca pres yang nanti mau akan muncul, ya. Jadi saya kira ini yang perlu diwaspadai. Begitu, Ustaz Selamat. Ya, Prof. Daniel, kalau memperhatikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan sebetulnya dilatari oleh berbagai wacana-wacana yang diusung, dan kita juga sudah mengetahui sebelumnya, misalnya pembahasan mengenai 3 periode masa jabatan presiden, dan oleh MK amar putusan ditolak gugatan ajuan tentang 3 periode jabatan presiden, termasuk juga penundaan pemilu. Nah, apa artinya, Prof, kalau kemudian ada yang mempersoalkan penundaan pemilu, kalau kemudian yang Prof tadi sampaikan pemilu itu tidak kemudian menghasilkan apapun secara fundamental dan komprehensif, kalaupun ini diselenggarakan selama bingkai sistem tatanan penyelenggaraan ketatanegaraan itu existing seperti sekarang ini, Prof Daniel? Iya, jadi saya kira kita ini pertama dininabubukan oleh siklus pemilu ini, ya. Seolah-olah kalau kita mengikuti siklus pemilu ini kita akan makin baik, ya. Sebagai bangsa kita makin
makin makmur, utang kita makin berkurang, ekosistem makin membaik, korupsi makin berkurang dan seterusnya. Ya, jadi ada dua sisi memang isunya. Ya, isunya kita seolah-olah dengan pemilu itu mengharapkan satu perubahan. Yang kedua, kalau kita menundanya, berarti kita kehilangan harapan untuk perubahan itu. Ya. Nah, saya kira justru di sini crucial point-nya. Ya. Jadi seperti yang saya katakan, rezim ini akan memperpanjang kekuasaan, status quo, proyek-proyek dan sebagainya dengan pemilu, maka pemilu akan dilakukan. Ya, tapi kalau menurut hitungan rezim saat ini dia akan kalah, dia akan melakukan apa saja untuk menunda pemilu. Ya, jadi pemilu ini jadi permainan para elit. Ya, tadi saya katakan banyak partai-partai yang relatif independen itu menginginkan siklus ini terjadi sesuai schedule, ya. Tapi banyak ketua partai, sebetulnya ketua partai yang ingin menunda, tapi tidak kemeton, ya, tidak berani mengatakan ingin menunda. Karena dari pernyataan mereka sebelumnya, mereka mendukung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, ya. Jadi mereka sebetulnya ketua elit-elit partai yang bermasalah dengan hukum dan sekarang menjadi pasien rawat jalan KPK, ya, itu senang kalau ditunda karena mereka bisa berkuasa terus mengikuti tekanan pemerintah yang berkuasa saat ini tanpa harus melalui kompetisi melalui pemilu, ya, sehingga mereka sebab kalau pemilu ini jadi tahun 2024 partai mereka akan kalah dan mungkin akan terbuang dari DPR, ya, gagal melampaui parliamentary threshold sehingga mereka tidak mampu bertahan di Senayan, ya. Jadi mereka ingin bertahan lebih lama tanpa harus pemilu, bisa lebih lama gitu, ya. Jadi sementara partai-partai baru seperti Partai Umat tentu ingin schedule ini berlangsung sesuai schedule, dan partai-partai yang elitnya itu relatif independen seperti PKS dan Nasdem misalkan, itu tetap menginginkan pemilu ini berjalan sesuai dengan schedule, ya. Jadi gitu Mas Slamet, ya. Jadi ini mungkin akan terjadi semacam chaos nanti, ya, kalau ini tarik menarik para elit ini nggak selesai, mungkin malah jadi alasan yang kuat bagi pemerintah saat itu untuk menunda pemilu, ya, dengan melakukan kekacauan seperti ini, ya. Demikian, ya, Mas. Iya, ya. Prof. Daniel, sebetulnya kan kalau kita melihat secara kasat mata, ya, sebagaimana publik pahami, mereka yang eksis sekarang jabatan politiknya kalau ada penundaan pemilu kan tinggal skenario secara ketatanegaraan sebagai orang awam ini kan tinggal memperpanjang saja kan, jabatan politiknya kan memperpanjang saja, sehingga secara anatomi siapa yang diuntungkan dari proses penundaan pemilu itu kan bisa kita raba, bisa kita lihat seperti itu. Tapi keinginan terkait dengan embrio dari koalisi parpol yang ada itu kan tentu tidak menginginkan adanya presiden yang tetap, harus ada pengganti kan begitu. Nggak tahu ini nanti komprominya seperti apa. Apakah memang realitasnya sebegitu pelik sehingga sebetulnya semuanya akhirnya kok seolah-olah mengabaikan kepentingan rakyat terkait dengan agenda-agenda bagaimana memenuhi kemaslahatan rakyat atau kesejahteraan yang fokus pada pembenahan kebijakan-kebijakan, Prof. Daniel M. Rosid? Iya, jadi tadi yang seperti saya katakan bahwa pemilu itu bagi pendukung, ya, berat pada Anies, ya, kan pendukung Prabowo, dan kemudian mendapatkan harapan segar dari kedatangan Anies, ya. Nah, kalau kemudian pemilu ini ditunda, maka harapan ini akan pupus lagi, ya, akan pupus lagi. Jadi ini tentu akan menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, ya. Partai-partai pendukung Anies tentu tidak menghendaki ini terjadi, ya.
yang tadi saya katakan elit politiknya relatif independen lah ya. Tetapi partai-partai politik yang elit politiknya itu tersandera kasus-kasus hukum, mereka cenderung mengikuti apa kata pemerintah ya. Dan saya membaca bahwa pemerintah saat ini berusaha keras untuk memperpanjang masa jabatannya atau menyiapkan calon presiden yang bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, ya seperti proyek-proyek besar IKN dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini betul banyak kepentingan yang akan terganggu kalau terjadi perubahan-perubahan pemerintahan secara mendasar. Ya, jadi saya kira ini yang jadi pertempurannya. Dan kemudian sebelumnya kita juga melihat tadi, Mas, bahwa banyak produk-produk regulasi selama ini merupakan bagian maladministrasi publik, ya, di mana kepentingan publik justru diabaikan, ya. Tapi yang dipentingkan adalah kepentingan kekuasaan dan kelanggengan kekuasaan ini, ya. Apakah melalui penundaan pemilu, berbagai macam perpu dan sebagainya yang nanti akan dikalkulasikan oleh rezim ini, kalau itu menguntungkan status quo, katakan begitu, Mas. Ya, itu Prof Daniel. Ya, Prof Daniel, terakhir, Prof, silakan Prof diberikan masukan kepada umat, kepada bangsa ini, dan sekaligus juga masukan kepada para penyelenggara negara tentang pentingnya perhatian tetap fokus kepada kepentingan rakyat, Prof, daripada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan tarik ulur friksi di antara elit penguasa atau elit politik, Prof. Betul. Jadi saya kira kita akan menghadapi semacam constitutional deadlock, satu jalan buntu konstitusi. Kalau pemerintah masih bermain-main seperti sekarang ini, banyak instrumen-instrumen kekuasaan itu digunakan untuk berbagai macam kepentingan, untuk menekan lawan-lawan politik dan menguntungkan kelompok-kelompok oligarki dan para taipan, ya. Jadi saya kira ini kita harus melihat bahwa persoalan kita tidak selesai hanya dengan pergantian siapa presidennya, ya. Agendanya masih sangat besar, ya, dan saya khawatir kalau kita masih menggunakan konstruksi legal seperti saat ini, maka siapapun presidennya itu tidak akan terjadi perubahan yang mendasar, ya. Dan pemilu itu akan tetap menjadi pemberi harapan palsu, dan kita akan berhasil dengan kepiluan kembali, ya, seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ya. Oleh karena itu saya kira kita harus mempertimbangkan pergantian sistemik yang lebih mendasar, ya. Apakah kita kembali ke Undang-Undang 45 di mana pemilihan presiden dilakukan oleh MPR dan kita fokus pada pemilihan anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, ya. Saya kira kita akan kita sudah capek dengan praktek pilpres langsung seperti sekarang ini, yang sebetulnya sudah cara-cara yang kuno dan bagi saya tidak beradab sebetulnya, ya. Bagaimana mungkin memilih presiden yang tidak kita kenal, ya. Indonesia ini seluas Eropa dengan digital divide yang begitu lebar, pasti dalam pemilihan presiden secara langsung terjadi mobilisasi, ya. Dan itu permainan duit, ya, uang politik. Dan kita lihat seperti katanya Pak Mulyadi, arsitektur pemilu yang sekarang ini akan menghasilkan bandit, badut, dan bandar-bandar politik, dan kita akan tetap jadi jongos politik, ya. Jadi saya kira ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita memerlukan perbaikan-perbaikan yang lebih mendasar, ya. Dan jangan sampai partai politik terlalu dominan seperti saat ini. Jadi masalah kita sebenarnya pada partai politik, ya. Dan dia terlalu dominan memonopoli joget politik kita. Saya kira demikian, Ustaz Slamet. Iya. Perspektif saya. Terima kasih. Terima kasih Prof Daniel Emrose atas perspektifnya. Kita akan coba ganti perspektif yang lain. Sudah hadir bersama kita dua orang pembicara muda kita, advokat muda kita. Kita coba kayakan dari perspektif hukum. Terima kasih Prof Daniel, sekali lagi terima kasih. Matur sangat. Iya. Sudah hadir bersama kita Bang Aziz Yanuar, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Bang Ahmad Khosinuddin. Karena yang duluan Bang Ahmad Khosinuddin, kita berikan perspektif dulu Bang Ahmad Khosinuddin. Mohon ditahan Bang Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kalau melihat persoalan gugatan Partai Prima ke PN Jakarta Pusat itu ingat antum mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, tetapi tidak selaras dengan kepentingan rejim, makanya antum tidak diloloskan. Nah, yang Partai Prima ini kelihatannya adalah quote unquote, kalau bahasanya Bang Aziz, itu selaras dengan kepentingan rejim. Tetapi katanya para pakar itu salah kamar, karena ini gugatannya tidak menyangkut persoalan sengketa proses dan sengketa hasil. Kalau sengketa proses kan kamarnya di PT UN dan Bawaslu. Kalau hasil ke Mahkamah Konstitusi. Sudah tumpang tindih kalau melihat ini sebagai sebuah fakta hukum yang kelihatan syahwat politiknya. Apa catatan Anda, Bang Ahmad Sundin, kalau melihat realitas hukum ini dalam kacamata politik sebagaimana Anda sering kaitkan, Bang Ahmad Sundin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, saya ingin ilustrasikan apa yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, nomor 750/PDTK/2022/PNJKT-PST ini dengan satu konsep di dalam sistem hukum pidana. Di dalam pidana itu ada tujuan dan juga ada modus operandi. Misalkan kasus pembunuhan ya, tujuan seseorang membunuh itu melempar golok ke leher itu adalah untuk membunuh gitu kan. Ternyata modus operandinya adalah dengan menjual golok ya, setelah dijual baru mau dibeli, begitu waktu mau transaksi disabetkanlah golok itu adalah modus operandi. Jadi tips trik-trik kejahatan itu dilakukan sehingga terjadi pembunuhan. Lalu ada juga motif ya, motifnya misalnya ternyata dendam. Nah, dari motif dendam dia ingin melakukan pembunuhan, modus operandinya adalah dengan menjual golok gitu. Begitu dijual, diterima, saat serah terima golok ya, golok dibuka dan langsung ditebaskan kepada leher orang yang ingin dibunuh. Nah, dalam putusan ini kan sebenarnya kita bisa membaca tiga hal ya. Ada tujuan, ada motif, ada modus operandi ya. Kalau kita bicara motif ya, motifnya ini kan kita baca dalam satu rangkaian peristiwa yang lainnya itu adalah motif adanya orang yang sudah berkuasa itu ingin terus berkuasa. Ini motif diktator ini. Motif orang yang oleh Locke Acton itu disebut dengan adigium yang sangat terkenal, yakni power tends to corrupt absolutely, power tends to corrupt absolutely. Jadi rata-rata orang kalau sudah berkuasa itu dia kecanduan, ingin terus berkuasa karena merasakan legitnya kekuasaan gitu. Dilayani, dielulukan ya, dapat semua yang dia inginkan gitu, dihormati dan seterusnya. Nah, ini adalah karakter kekuasaan yang mencandu. Para pendahulu bangsa kita itu kemudian membuat satu kerangka konstitusi agar terjadi proses peralihan kekuasaan itu secara alami. Maka di dalam konstitusi diadopsilah pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan bahkan pasca reformasi khusus untuk presiden, kalau pasal 7 kan sebelumnya ya, presiden dan wakil presiden dipilih dan menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Nah, frasa atau ungkapan setelahnya dapat dipilih kembali inilah yang kemudian ditafsirkan oleh era rezim Soeharto untuk terus berkuasa, untuk terus dipilih. Dan pasca reformasi kan ketentuan pasal 7 itu diubah, ketentuannya dibatasi secara limitatif, yakni dapat dipilih kembali itu kan maksimum 2 periode jabatan. Dan konstitusi ini kemudian menghilangkan ya motif atau syahwat kekuasaan yang ingin terus berkuasa. Maksimum ya, kalaupun dia ingin terus berkuasa, maksimum adalah 2 kali 5 tahun, yakni 10 tahun atau 2 kali periode. Dan ini yang terjadi pada era SBY. Betapapun saat itu ya di era SBY, mungkin saja SBY ingin melanjutkan kekuasaannya, dan alamiah saja kalau banyak masyarakat juga masih menginginkan SBY. Tetapi saat itu kita hormati SBY, taat konstitusi, sehingga saat itu masih ingat saya ada narasi ingin 3 periode SBY atau melalui jalur Ani Yudhoyono, tapi Partai Demokrat saat itu saya akui lah gentle, tidak mengadopsi syahwat
untuk terus berkuasa dengan mengotak-ngatik konstitusi gitu. Nah, hari ini syahwat berkuasa, ya, motif untuk terus berkuasa itu, ini kita bisa tafsirkan sebagai kejahatan konstitusi gitu. Nah, konstitusi telah membatasi kekuasaan bagi seorang presiden itu, dan juga kekuasaan anggota DPR, ya, MPR itu melalui proses pemilu. Nah, mereka ini tetap terus ingin berkuasa tanpa melalui proses pemilu. Nah, sebelumnya memang, ya, motif ingin terus berkuasa yang saya sebut sebagai kejahatan politik ini, ya, kejahatan konstitusi ini sempat ingin dijawantahkan dengan narasi 3 periode. Artinya mereka mencoba mencari legitimasi dukungan publik yang itu mungkin nantinya akan dijadikan sarana untuk melakukan amandemen konstitusi, khususnya ketentuan pasal 7 ini, sehingga seorang presiden tidak saja dapat dipilih 2 periode tapi bisa 3 periode, bahkan bisa saja nanti ingin seperti era rezim Orde Baru dan dapat dipilih berkali-kali. Dari masalah misalkan, ya, narasi tentang big datanya Luhut Panjaitan, ya, abdesinya Luhut Panjaitan, sampai berkumpulnya kepala desa, sampai terjadi tartar politik ketika kepala desa meminta tambahan 9 tahun sehingga total jabatan kepala desa itu adalah 9 kali 3, 27 tahun itu kan. Dan itu kompensasinya, dukungannya adalah mendukung Jokowi 3 periode gitu. Dan karena ada problem, ya, 3 periode itu, pertama penentangan yang begitu kuat terhadap wacana 3 periode ini. Yang kedua, kalaupun wacana ini mulus, misalkan secara konstitusional terjadi amandemen dan seorang presiden bisa 3 periode, maka wacana ini akan menghadapi hambatan kedua, ya, ini harus tetap berkontestasi gitu. Sementara ketika berkontestasi itu belum tentu bisa terpilih kembali, atau kalaupun ada rencana untuk curang dalam kontestasi agar terpilih ketiga kalinya, tentu biaya politiknya jauh lebih mahal. Maka cara yang kedua yang digunakan untuk melakukan kejahatan konstitusi tadi, ya, ini untuk mengokohkan motif syahwat terus berkuasa tadi, adalah dengan menunda pemilu. Dan kalau sudah menunda pemilu, ini relatif tidak ada perlawanan dari partai politik dan elit gitu. Karena konsekuensi tunda pemilu itu berarti bukan hanya jabatan presiden yang diperpanjang, tetapi jabatan-jabatan politik yang diperoleh melalui proses politik, yakni melalui pemilu 2019, itu otomatis juga diperpanjang. Jadi jabatan anggota DPR RI diperpanjang, DPD RI diperpanjang, kemudian DPRD baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten juga diperpanjang. Dan logika sederhananya demikian, kalau ada metode untuk menambah kekuasaan tanpa perlu kampanye, tanpa mengeluarkan duit, apakah ada partai yang menolak gitu? Ya pasti tidak ada yang menolak gitu. Apalagi mayoritas partai politik yang ada saat ini karena mendukung pemerintah, ya, mendukung Jokowi. Memang ada beberapa partai politik misalkan yang tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi, misalkan Demokrat, PAN, juga siapa satu lagi itu saya lupa. Tapi kekuatan Demokrat PKS, ya, PAN sudah masuk sekarang, itu tidak seberapa gitu. Dan bisa jadi elit-elit internal di Demokrat dan PKS juga sepakat dengan tunda pemilu, karena mereka kalau berkontestasi lagi belum tentunya jadi anggota DPR, mereka orang-orang yang saat ini berkuasa, bisa jadi yang jadi adalah kader Demokrat yang lain atau kader PKS yang lain, karena internal caleg di partai politik itu juga bertarung, Cak Slamet, terutama caleg yang sama pada dapil yang sama itu mereka, ya, lebih bersaing antara sesama kader ketimbang dengan kader lainnya. Ketika ada peluang, ya, bisa memperpanjang usia kekuasaan menjadi anggota DPR, baik DPR RI, DPR di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten melalui tunda pemilu. Bisa saja, ya, komunikasi lisannya itu menolak, tapi komunikasi batin dan di belakang layar juga gembira, bahagia, karena bisa menambah usia kekuasaan. Nah, saya ingin kaitkan ini dengan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus dengan nomor perkara 757 tadi ya, garing PD3 garing 2022 garing PNJKT pasti. Sebenarnya ada beberapa amar putusan, tetapi amar putusan yang krusial yang menjadi pusat perdebatan publik itu adalah amar putusan yang menghukum tergugat, yakni Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu dan melakukan tahapan pemilu sejak awal setelah 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Nah, ini yang menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada amar putusan tunda pemilu, ya, dan kemudian juga dibela oleh Mahkamah Agung karena sebelumnya sebenarnya Partai Prima ini sudah menggugat di Bawaslu dan ditolak, menggugat di PT UN, kemudian di NO ya tidak diterima, dan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya justru melihat rangkaian ya gugatan di Bawaslu, PT UN, baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah satu skenario besar agar ada kesan seolah ini sudah objektif gitu ya, sudah di Bawaslu gagal, sudah di PT UN gagal gitu. Kalau di PT UN sudah gagal semestinya kan core-nya selesai kan. Secara PTN gagal ya, secara Bawaslu gagal, kok bisa-bisanya diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tadi masalahnya itu bukan amar yang menghukum KPU membayar 500 juta rupiah kepada Partai Prima, atau menetapkan Partai Prima sebagai partai yang dirugikan, atau menetapkan KPU sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau menghukum KPU untuk membayar biaya perkara. Tapi persoalannya adalah amar putusan yang menyatakan menghukum KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu dan melakukan tahapan pemilu sejak awal setelah 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Nah, ini esensinya tunda pemilu gitu loh. Jadi jangan main-main pengadilan ya. Jangan main-main dengan mengatakan bahwa ini tidak ada amar putusan pengadilan tunda pemilu. Iya, secara limitatif, secara eksplisit memang redaksinya bukan tunda pemilu, tetapi secara substansi kalau sisa tahapan pemilu itu tidak dilanjutkan, itu apa namanya? Ya tunda gitu loh. Apalagi memerintahkan ya melakukan tahapan dimulai sejak awal lagi setelah apa? 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Jadi janganlah rakyat itu dibodoh-bodohi ya, mentang-mentang tidak menjadi hakim di pengadilan terus kita ini seolah-olah dibodoh-bodohi gitu. Kalau mau membela saja nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu gitu loh. Ini kan norak itu cara membelanya. Dan begini, kenapa persoalan amar putusan itu bermasalah? Karena amar ya yang memerintahkan kepada KPU, menghukum KPU itu tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu dan melakukan tahapan pemilu sejak awal setelah 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari ini, yang terdampak bukan hanya Partai Prima, tetapi juga partai-partai politik yang lain. Masa yang ditunda ya tahapannya hanya untuk Partai Prima? Kan nggak mungkin, karena KPU itu Komisi Pemilihan Umum, bukan Komisi Pemilihan Partai Prima. Kontestan politik di pemilu 2024 itu ada PKS, ada Golkar, ada PDI, ada Gerindra, ada PSI, ada partai-partai yang lainnya, sehingga konsekuensinya ya amar putusan yang menghukum secara perdata yang itu ditujukan kepada KPU itu secara substansial menghukum juga partai-partai yang lain. Implikasinya semua. Nah, semua partai itu kan nggak dijadikan pihak dalam berperkara. Kalau implikasi partai itu akan meluas kepada partai-partai lain, seharusnya ya gugatan ini DNO tidak dapat diterima. Kenapa? Kurang pihak. Dan nggak mungkin hakim senior ini nggak ngerti hal yang sesederhana ini, gitu loh. Makanya wajar kalau presiden ya dari istana ya, dari kalau nggak salah Ade Irfan Pulungan ya, staf sus, kalau Jokowinya ngomong ya, staf sus mengatakan kita diminta hormati putusan pengadilan. Lah, hormati apa? Ini putusan yang seperti ini putusan apa? Kita diminta menghormati putusan pengadilan, tapi putusan pengadilan itu ya membangkangi konstitusi, melecehkan hukum. Coba, siapa yang enggak? Ya makanya semua ahli hukum tuh bunyi, Cah, karena mereka itu bukan anak fakultas hukum yang baru sekolah semester 1-2. 270 juta penduduk Indonesia itu banyak profesor hukumnya, banyak doktor hukumnya, banyak ahli hukumnya, banyak advokatnya, minimal banyak sarjana hukumnya, bahkan banyak yang ngerti hukum walaupun nggak kuliah hukum gitu loh. Dan ini kan benar-benar melecehkan hukum dan konstitusi gitu loh. Tapi sekali lagi, Cak, sama narasinya. Kalau ada kasus di kepolisian ya, laporan itu bisa diproses. Itu bukan yang salah, bukan pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Karena naik atau tidaknya laporan itu tergantung institusi yang menerima laporan. Sama juga ini putusan pengadilan seperti ini, jangan kasihan juga, jangan disalahkan
hanya 3 hakimnya ini, tetapi ya kekuasaan yang berkuasa saat ini. Karena tadi motifnya adalah ingin memperpanjang usia kekuasaan. Yang diuntungkan dari putusan ini bukan hakim 3 orang tadi, bukan Mahkamah, yang diuntungkan siapa? Ya penguasa, Jokowi, gitu loh. Partai-partai koalisi, gitu loh. Anggota DPR yang hari ini masih eksis. Nah, makanya tadi kalau ada partai hari ini pura-pura menolak itu bahasa lisan, tapi mereka yang sudah jadi anggota DPR bisa saja di belakang wah, bersyukur sekali dia pura-pura nyerang, tapi kalau enggak bisa nanti itu diputuskan tunda, mereka ikut happy-happy, ikut syukuran ya. Ngapain ngeluarin 3 sampai 6 miliar kalau bisa jadi anggota DPR lagi tanpa keluar duit hanya dengan narasi tunda pemilu yang nanti ya seolah-olah ya penundaan itu bukan karena kehendak penguasa, tapi dalam rangka mentaati putusan pengadilan. Gagah sekali sepertinya gitu. Ini orang nyolong ya, nyolong tapi nggak mau ini gitu loh, nggak mau digebuki gitu loh. Ini udah marah sekali sebenarnya. Dan sekali lagi, Cak, tunda pemilu itu dampaknya bukan hanya kepada partai politik yang menjadi kontestasi politik, tetapi juga kepada seluruh rakyat pemilih. Yang di antara rakyat pemilih tadi ada sebagiannya yang memang punya harapan besar akan terjadi perubahan seperti yang diceritakan oleh Prof. Daniel tadi melalui proses pemilu. Walaupun sekali lagi kalau kita melihat track record pemilu setelah pemilu ya isinya kecewa lagi. Itu hal yang lain lah. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa putusan ini tidak hanya berdampak bagi KPU dan juga Partai Prima, tapi berdampak bagi partai-partai politik yang ada, juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah putusan yang bersifat erga omnes, dan putusan perdata itu tidak boleh mengikat bagi publik. Namanya perdata privat yang mengikat bagi pihak yang berperkara. Apa urusannya ya partai-partai politik yang lain, Golkar dan sebagainya itu kena imbas. Wong ini gugatannya Partai Prima dengan KPU. Apa urusannya rakyat kemudian ikut-ikut mundur ya? Karena ini kan putusannya bukan gugatan publik, bukan gugatan yang sifatnya berkaitan dengan kepentingan umum. Ini gugatan perdata. Nah, ini basic sekali, Cak. Kalau kita sekolah kuliah hukum kan ini basic sekali gitu loh. Jadi saya tidak yakin ini adalah kebodohan hakim-hakim, tapi ini ada desain kekuasaan. Tentu saja desain kekuasaan itu siapa yang punya desain yang bisa sempurna membuat desain kekuasaan? Ya tadi penguasa. Jadi saya tidak melihat ini partai primanya hebat, nah, biasa saja gitu ya. Karena sebenarnya begini, kalau ini benar ya motifnya adalah untuk membela kepentingan Partai Prima, sejak petitum, sejak tuntutannya itu Partai Prima harusnya tidak menuntut KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan memulai sejak tahap awal setelah 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Harusnya dia minta saja menetapkan KPU sebagai kontestan partai politik pemilu 2027. Selesai, dia nggak pusing-pusing. Dia bisa ikut pemilu karena problemnya kan itu. Dia tidak lolos verifikasi dan karena itu dia tidak bisa menjadi peserta pemilu, maka dia menggugat. Loh, kerugian dia kan tidak bisa menjadi peserta pemilu. Harusnya yang dia tuntut ya melalui pengadilan, misalnya kalau ini tetap perdata ya menetapkan ya, memerintahkan ya kepada KPU untuk menetapkan penggugat yakni Partai Prima sebagai peserta pemilu 2024 ya. Begitu, walaupun tadi core-nya kan bukan di sini sebenarnya. Kalau sudah gagal di Bawaslu, gagal di Petun, ya sudah selesai gitu loh. Ya tapi inilah kita ini orang-orang di negara kita ini sudah mulai ngotak-ngatik konstitusi tuh, katok-matok dan berusaha ngakali konstitusi. Kalau nggak bisa mengamandemen, dia ngakali. Nah ini cara salah satu ngakali konstitusi untuk tujuan syahwat untuk terus berkuasa gitu. Ya saya kembalikan kepada kontestan politik yang lain gitu. Kalau mereka tidak marah mungkin diuntungkan dengan penundaan pemilu ini. Tapi yang saya kasihan itu adalah rakyat ya. Sekarang kalau rakyat mau marah, apa yang bisa kita lakukan? Demo. Seberapa sih kekuatan kita? Dulu demo pilpres curang ya, kepung Bawaslu, ya berapa hari kuatnya? Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, beberapa hari juga selesai. Dulu demo Omnibus Law, ini undang-undang paling brutal ya. Berapa kekuatan rakyat untuk menolak undang-undang Omnibus Law? Sehari, 2 hari, sebulan, 3 tahun, cuma beberapa hari juga akhirnya selesai gitu. Jadi kadang-kadang saya juga sudah melihat ini rezim sudah ngukur marahnya kita tuh paling juga cuman diskusi kayak kita ini. Habis itu, wah ayo kita gerak people power. Ya ternyata people-nya ada tapi nggak punya power ya. Sudah lost power semua. Sudah menepos, nggak punya kekuatan. Nanti tokoh-tokoh kita yang pergerakan juga nggak punya daya begitu loh. Paling banter nanti ribut di grup WhatsApp. Bikin artikel pedas dan seterusnya.
habis itu nunggu komando ulama, tapi nggak jelas gitu. Jadi yang saya lihat yang kasihan itu adalah rakyat yang sebenarnya ingin perubahan, dan perubahan itu adalah ingin mengembalikan rakyat itu mendapatkan hak-hak konstitusional, ya, hak sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dan semestinya momentum yang seperti ini membuat kita berpikir apa sih jalan lain selain pemilu ini, kok kayaknya mau berubah, mau ngikuti konstitusi saja dikerjai terus gitu loh. Jadi ini sebenarnya juga saya mengaitkan dengan statement Prof. Dani, itu memang benar. Kita ingin berjuang pemilu tetap dilakukan, tapi ketika pemilu terjadi kok hasilnya juga beberapa pemilu yang terjadi kan PHP juga. Dulu ada orang yang ya ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat, ya, ingin menjadi macan bersama rakyat, ternyata kucing, ternyata tenggelam. Nanti nggak tahu pemilu 2024 nanti akan menghasilkan apa? Lalat atau mungkin meong atau mungkin kelinci, nggak tahu kita. Jadi itu pengantar dari saya. Ya, sebetulnya Bang Rafli juga kemarin menyampaikan legal opinion berkaitan dengan amar putusan yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh parpol. Mestinya kan dispesifikkan apa istilah dalam hukumnya itu, berlaku hanya kepada partai prima. Istilahnya non erga omnes, ya, nggak boleh bersifat publik, ya, harusnya privat saja. Iya, makanya ini hakim-hakim ini nggak mungkin nggak ngerti yang kayak gini-gini, Cak. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 kan disebut bahwa tidak ada yang namanya nomenklatur tunda pemilu. Yang ada itu kan pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi yang menarik, tadi udah disiasati, Cak. Memang bukan tunda pemilu, tapi ya menunda proses pentahapan. Pemilu. Sudah ada proses, Bang. Ya, sudah ada proses ini gugatan kepada Komisi Yudisial, tapi disampaikan oleh tadi jubir dari Komisi Yudisial tidak quote unquote terhadap amar putusannya karena itu menjadi otonomi hakim, tetapi berkaitan dengan sosok hakimnya. Ya. Namanya mengadukan etika hakim ke Komisi Yudisial gitu. Ya, pertanyaan krusialnya seberapa jauh ajuan terhadap Komisi Yudisial yang ngaruh, Cak, nggak ngaruh, paling KY cuma ngomong oh ini gini, tapi AY nggak berwenang membatalkan putusan. Makanya MA sudah pasang badan, oh itu kan belum inkrah, masih bisa banding, nanti bisa dibatalkan di tingkat pengadilan tinggi, nanti masih ada kasasi. Makanya kita rame semua saja, Cak. Kalau rame nanti dibanding itu dibatalkan itu. Nanti Bang Ahmad Ghazudin. Iya, kan itu dulu ngamuk-ngamuk, buktinya dibanding juga dibatalkan. Bang Ahmad Ghazudin. Ngamuk-ngamuk, tapi kalau kita ngamuk bisa aja inkrah itu. Begitu. Pertanyaan krusialnya, seberapa Anda yakin nanti skenarionya benar-benar tunda pemilu setelah proses banding sampai dengan kasasi? Apa yang terjadi kemudian sesuai dengan apa yang Anda ilustrasikan tentang sebetulnya siapa yang punya kepentingan terhadap tunda pemilu ini, Bang Ahmad Ghazudin? Ini kan modus nyolong, Cak. Ya, kayak saya kasih tahu, Cak, nyolong manggah ya. Ada yang dipanjat, ada yang pakai di sugok ya. Nanti kalau nggak ketemu cara lain diserampang itu manggahnya biar jatuh gitu loh. Nah, sama saja ini kan tunda pemilu melalui putusan itu kan salah satu modus operandi. Memangnya nggak ada modus yang lain. Saya itu banyak informasi tapi tidak saya keluarkan semua karena informasi itu belum bersifat publik. Kalau bersifat publik nanti saya goreng lagi gitu loh. Kenapa? Karena orang jahat itu ya kalau nggak bisa masuk lewat pintu depan dia akan cari jendela. Kalau nggak bisa dia akan melubangi genteng. Kalau nggak bisa ngerong nanti dia. Ini jahat ini gitu loh. Makanya kita harus selalu pasang mata dan telinga kita. Siapkan pentungan gitu loh. Begitu dia ngerong keluar dari tanah pentungi bareng-bareng gitu loh. Nah jadi jangan menganggap kalaupun nanti ya di pengadilan tinggi ini dibatalkan, sudah selesai syahwat untuk terus berkuasa. Pokoknya sebelum ada presiden pengganti atau belum terbukti Jokowi masuk penjara, jangan menganggap remeh masalah tunda pemilu atau 3 periode ini. Begitu, Cak. Ya, Bang Ahmad Ghazudin, terakhir Bang, penyikapan dalam koridor tetap kontestasi politik dalam bingkai demokrasi, terutama menyayangkan sistem presidensial dengan 2 periode jabatan presiden yang sudah menjadi bagian dari konstitusi dan itu mengadopsi kepada konstitusi Amerika Serikat, karena sesungguhnya sistem presidensial itu mengadopsi cerita yang dikerangkakan oleh George Washington digantikan oleh presiden berikutnya sebagaimana para pakar menjelaskan. Seperti apa Anda melihatnya ini? Perlawanan dalam koridor tetap dalam kondisi sistem existing sekarang ini, Bang Ahmad Ghazudin, sebagai bagian dari upaya pencerdasan umat. Saya tidak mau terbawa narasi bahwa ini problemnya adalah pilpres langsung, Cak.
Terus kita menganggap yang bagus itu adalah sistem parlementer ya, lewat MPR saja. Nanti orang yang mau berkuasa itu akan menunggangi narasi kembali ke UUD 1945 untuk tetap terus berkuasa gitu loh. Dan kalau nanti prosesnya melalui parlemen, melalui MPR saja, itu lebih mudah mengendalikan partai politik. Sekarang ini kan susah dikendalikan kan suara rakyat. Kalau pilpres langsung itu agak sulit mengendalikan suara rakyat walaupun mereka bisa curang akhirnya. Tapi kalau nanti kembali ke UUD 1945 dan proses pemilihan presiden cukup lewat parlemen, wah gurih itu lebih mudah mengendalikan 575 biji anggota DPR ketimbang 270 juta jiwa rakyat Indonesia gitu loh. Makanya saya bilang jangan anggap remeh persoalan ini gitu loh. Karena problemnya itu adalah ada pada sistem demokrasi yang meniscayakan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu pada akhirnya kedaulatan kapital lah yang akan mengendalikan kontestasi politik. Jadi siapa yang akan berkuasa? Dialah yang punya kapital. Dan siapa yang menentukan kekuasaan? Ya para kapitalis, oligarki, karena mereka yang bisa mengendalikan. Nah, makanya kita harus berpikir jalan lain menurut saya. Jalan lain itu untuk menghilangkan ya hegemoni kapital ini untuk menentukan kekuasaan dan bagaimana mengatur masyarakat. Jadi proses politik itu harus kita hilangkan kekuatan kapital. Caranya apa? Ya harus menghilangkan konsep kedaulatan rakyat, di mana suara rakyat dianggap suara Tuhan. Harus kita kembalikan kepada kedaulatan syariat, di mana calon pemimpin itu ditentukan bukan hanya karena dia diinginkan rakyat, tetapi dia telah memenuhi syarat akad menjadi pemimpin. Kalau dalam Islam itu disebut dengan syarat inqiyad, syarat akad. Dalam syariat Islam untuk menjadi pemimpin itu ada dua. Pertama, dia memiliki memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi yang ditentukan syariat ya, misalnya dia harus laki-laki, harus muslim, harus adil ya, dia harus menguasai bagaimana memimpin, dia ada syarat abduliyah, misalkan dia harus Quraisy dan seterusnya. Itu kan syarat inikat. Yang kedua memang kembali biridho wal ikhtiar. Jadi dia tidak boleh dipaksa sebagai pemimpin dan dia juga tidak boleh mengambil kekuasaan itu secara paksa, harus dengan keridhaan umat. Nah, saat umat ya hidup dalam satu ekosistem syariah, maka dia akan benar-benar benar-benar memiliki kewenangan untuk menentukan pemimpinnya, karena memang pemimpin yang dihasilkan itu benar-benar pemimpin dari kaidah biridho wal ikhtiar. Jadi atas keridhaan umat yang memilih, bukan atas kekuatan kapital gitu. Nah, inilah yang terjadi pada sistem pemilihan sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Begitu juga yang terjadi pada Umar ketika menjadi khalifah, Ali dan seterusnya. Mereka ini memang dengan musyawarah mufakat, tetapi bukan musyawarah mufakat yang tunduk pada kedaulatan rakyat, kedaulatan kapital. Sehingga ketika Umar dipilih menjadi khalifah, itu karena Umar memenuhi syarat akad, syarat inqiyad ya sebagai khalifah, termasuk Abu Bakar juga di awal-awal. Dan yang kedua, representasi kaum muslim saat itu yang direpresentasikan pada sahabat-sahabat senior di Sakifah Bani Saidah itu memang mengetahui bahwa ridho dan ikhtiar mereka itu untuk dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi ridho wal ikhtiar itu dalam rangka menegakkan syariat Islam. Jadi nggak pernah Abu Bakar dulu itu menyebarkan uang untuk menyuap sahabat agar suaranya ke dia, tidak pernah perlu kampanye. Karena kenapa ya dalam sistem Islam itu pemilihan seorang khalifah itu hanya waktu 3 hari saja, tidak perlu kampanye berbulan-bulan yang menyebabkan banyak konflik. Karena seluruh hidup kita itu legacy, Cak. Seluruh hidup Abu Bakar itu diketahui oleh sahabat lainnya. Maka ketika Abu Bakar dicalonkan sebagai seorang khalifah, Umar juga dicalonkan sebagai seorang khalifah dari Bani Aus, maka Umar mengatakan saya ini tidak layak untuk bersaing dengan Abu Bakar. Karena walaupun Abu Bakar itu tidak pernah berkampanye, legacy sebagai seorang pemimpin itu sudah dibuktikan Abu Bakar sepanjang hidupnya gitu loh. Maka dalam Islam itu untuk memimpin itu tidak kemudian pada masa kampanye apa yang diomongin pemimpin itu, tapi legacy pemimpin itu selama hidupnya. Makanya kalau Cak Selamat ingin jadi pemimpin sejak sekarang itu bangunlah legacy. Jadi ketika masuk kontestasi nggak perlu pilihlah saya. Karena orang akan melihat oh Cak Selamat itu presiden PKAD ya. Elektabilitasnya pasti akan diterima, tidak perlu kampanye-kampanye lagi. Cuman saya nggak tahu apakah mau mengkonversi elektabilitas sebagai presiden PKAD untuk menjadi caleg, ini saya nggak tahu, begitu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Khairuddin atas perspektifnya. Nanti kita coba eksplor lebih jauh. Kita coba pengayaan perspektif yang lain ke Bang Aziz Yanuar yang sudah standby bersama kita. Terima kasih sekali lagi Bang Ahmad Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz Yanuar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau menggarisbawahi sinyalemennya Bang Ahmad Khosinuddin, sebetulnya sahwat kekuasaannya atas penundaan pemilu dan 3 periode itu sangat kuat ditangkap oleh publik. Skenario-skenario untuk menghadirkan legitimasi yuridis yang bawa implikasi kepada yuridis politis itu sangat nampak terlihat. Misalnya kalau misalnya amar putusan MK 3 periode jabatan presiden ditolak, nanti pintunya jadi kalau semangatnya ke tidak pemilihan langsung tapi permusyawaratan bisa melalui amandemen dan akan sangat mudah mengendalikan MPR. Kira-kira yang disampaikan oleh Bang Ahmad Khosinuddin seperti itu. Apa catatan Anda Bang Aziz soal yang kita bicarakan ini, tema yang kita bicarakan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum bil huda alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat tadi sebenarnya saya sudah menyimak semuanya yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya. Terima kasih dan salam hormat saya untuk para pembicara semuanya tanpa terkecuali dan juga pemirsa kalian. Juga Cak Selamat yang selalu konsisten dalam menyuarakan dan memberisikan sesuatu yang memang harus diberisikan. Gitu. Jadi saya berulang-ulang sudah saya kemukakan pola atau template rezim ini adalah yang pertama ini sama Cak. Boleh boleh kita diskursus ini, kita ajukan diskursus ini gitu loh. Boleh dicek apakah benar yang saya katakan. Jadi pola di rezim ini biasanya sama. Yang pertama, mereka itu kalau baik itu mau menyikapi sesuatu yang memang hak ataupun yang zolim, itu sama polanya. Apalagi yang zolim, udah biasa gitu loh. Yang pertama adalah dia memainkan proksi-proksinya itu. Jadi tangan-tangannya itu dimainkan. Gitu kan, dimainkan ya proksi-proksinya ya, memainkan apa? Instrumen-instrumen itu dimainkan. Jadi ada dari instrumen penegak hukum, yudikatif ya, kemudian eksekutif yang anak buahnya atau legislatif itu bisa dimainkan sama mereka. Kemudian setelah instrumen bekerja, kemudian yang kedua kita tunggu nih, kan instrumen bekerja nih yang kedua. Jadi mereka order dulu ke proksi-proksi itu harus begini ya polanya, gitu kan. Nah, kemudian pola itu bekerja. Bekerjanya apa? Nah, gitu kita lihat. Order ini kan udah pasti sudah ada ordernya untuk memainkan pola penundaan pemilu melalui pintu yudikatif, kan begitu. Kemudian bekerjalah. Oh, harus ada yang gugat dong, gitu kan. Harus ada yang mempermasalahkan, gitu kan. Kemudian tadi sudah dirangkum jelas secara berpola oleh Mas Ahmad tadi, mereka ngajuin dulu ke Bawaslu, kemudian ke PT UN. Kita ini maaf saya potong, kita ini saya Mas Ahmad ini saya bukan sok pinter ya, kita ini udah ngerti lah gitu loh. Kita ini kalau soal maling mangga ini tanda petik jago gitu loh. Cuma kita kadarullah dikasih sama Allah hidayah gitu kan, jadi gak jadi maling gitu loh. Jadi pembeli mangga gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau suruh nyolong kita lebih jago dari mereka. Kita lebih pinter lah gitu, akal kita lebih banyak lah gitu kan. Makanya kita tahu maling itu kayak gimana polanya gitu kan. Nah, kemudian setelah instrumen bekerja yang kedua, nomor 3 ada resistensi dari masyarakat. Ya, dari kita nih ada resistensi nih. Nah, dari resistensi itu disikapinya ngelihat dulu Cak. Nah, kalau resistensinya besar, mereka pura-pura bego deh. Pura-pura bego, pura-pura blow on, langsung bilang, wow itu nggak benar, kita akan tindak hakimnya. Ada mas settingan itu, udah tahu kita gitu. Tapi kalau misalnya resistensinya kecil, bahasanya tadi dikeluarin dulu kroco-kroconya tuh. Ya kroco-kroco keluarin bahwa kita harus menghormati hukum, kita negara hukum, kita red state, bla bla bla. Itu anak-anak kroco lah dikeluarin gitu kan. Resistensinya kecil, langsung nanti keluar penguatan-penguatan begitu. Opini dikuatkan, buzzer-buzzer keluar, baik buzzer murah, buzzer mahal dikeluarin semuanya. Kemudian ada juga penguat lainnya. Jangan lupa ada hukum, ada opsi lain nanti dari legislasi antar keluar. Kemudian dari yudikatif memperkuat lagi, saling memperkuat tuh mereka. Ada gugatan, kalau perlu tiap hari ada gugatan. Gitu loh. Itu kan gampang, urusan gampang lah gitu kan, itu bisa diatur lah gitu kan. Nah, kemudian nanti dari eksekutif tinggal memperkuat tuh. Kunci-kuncinya itu diperkuat supaya mereka satu bahasa semuanya. Akhirnya rakyat dipaksa melihat tontonan murahan, nggak lucu, dan juga ngabisin anggaran gitu loh. Oh ini bagian ini ternyata memang kalau perlu nanti ada skenario rusuh-rusuh sedikit Cak.
rusuh-rusuh supaya untuk memaksimalkan ada putusan hukum, ada kondisi dari masyarakat yang memang rusuh tidak memungkinkan ada pemilu, ada KPU yang memang tidak kredibel, ada selingkuh apa segala macam kan, itu dimainin semua tuh nanti gitu. Udah kebaca gitu loh, kita udah tahu akal bulus mereka itu. Nah, kalau lisensinya besar, ya acara yang digaungkan Cak Slamet ini besar lisensinya, kemudian rakyat marah, kalau perlu ada intervensi dari asing bahwa ini merusak demokrasi, langsung buru-buru. Wah, enggak, ini kita menolak, hakimnya kita akan ini tidak boleh, ini mencederai demokrasi, muncul pahlawan kesiangan. Padahal mereka juga itu kita udah paham lah gitu kan. Jadi pola-pola seperti itu biasa jadi template mereka. Setiap isu begitu akan disikapi begitu, baik yang soft mau ya pun yang keras, maksudnya tindakan ekstrim lah gitu kan dari mereka yang memang di luar nalar tapi masuk halal buat mereka gitu kan. Itu sikapnya sama, template-nya sama. Saya perhatikan dari awal rezim ini berdiri kurang lebih seperti itulah template-nya. Jadi semua bisa dikondisikan gitu loh. Nah, repotnya memang kita ini demokrasi cuma lip service saja. Ya, demokrasi yang katanya kita menganut trias politika ya dari John Locke, Montesquieu itu teori doang, Cak. Karena trias politika itu setahu saya itu kan pembagian kekuasaan. Benar, Cak ya? Pembagian kekuasaan. Bukan pembagian. Jadi gini, trias politika itu membagi kekuasaan, yudikatif berkuasa, legislatif berkuasa, eksekutif berkuasa. Kalau ini enggak, semua dikuasain dari satu tangan, legislasi di bawah dia, eksekutif di bawah dia, apalagi yudikatif di bawah dia juga. Semuanya susukannya dia gitu loh. Jadi bullshit itu menurut saya. Jadi itu yang menurut saya harus dikoreksi. Kita ini sudah melenceng dari konsep trias politika yang dikemukakan oleh John Locke tadi, kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya L'Esprit de Loi. Kemudian Indonesia tuh sebenarnya menganut itu gitu kan, ditambah memang ada juga BPK dulu kan, teorinya waktu kita belajar waktu sekolah tuh dia itu ada lembaga eksaminasi lah seperti itu, sebagaimana pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang BPK kan. Nah, jadi maksud saya ini udah melenceng karena mereka bukan membagi kekuasaan tapi ya mengangkangi kekuasaan mereka semua itu. Jadi eksekutif di bawah mereka, yudikatif di bawah mereka, legislatif di bawah mereka, ya. Yudikatif saudaranya biasanya apa sih yudikatifnya itu jadi apa, iparnya, kemudian eksekutif itu rombongannya gitu, kemudian legislatif itu semua yang udah dibancain sama dia. Mau apa kalau tinggal PKS saja paling menurut saya yang memang masih agak susah dibancain mungkin ya gitu, alhamdulillah kan gitu. Yang lainnya ya udahlah gitu kan, udah selesai gitu kan maksud saya. Nah, itu jadi bukan membagian kekuasaan, artinya tidak ada check and balance. Yang ribut adalah orang-orang yang sebenarnya bayar pajak ya, yang memang sebenarnya punya hak hidup tenang, nyaman, aman gitu kan, di negara ini diurus sama mereka. Ini enggak, kita yang ribut. Jadi lembaga check and balance tanpa dibayar, kayak Cak Slamet ini enggak dibayar ya kan. Apa ada anggaran buat check and balance ya? Enggak, yang dibayar mereka jadi tukang stempel semua gitu loh. Jadi kalau tadi sudah oleh Profesor, oleh Mas Ahmad tadi luar biasa secara normatif, saya belak-belakan aja lah gitu kan, yang soal rusuh-rusuhnya lah gitu. Jadi menurut saya udah nggak benar ini gitu kan. Jadi memang sudah waktunya, apalagi ada wacana-wacana tadi. Kalau dibilang yang dilakukan oleh pengadilan itu dan 3 hakim tadi ya, meskipun itu mereka juga proksi, saya yakin insya Allah seperti itu ya, saya duga seperti itu adalah merupakan satu makar. Karena dia itu melakukan suatu perubahan quote unquote ya, yang diatur di Undang-Undang Dasar ya, itu dirubah sama dia jadi soal perubahan Undang-Undang Dasar gitu kan, yang memang di luar dari ketentuan undang-undang, atau bahasa kerennya itu verbatim Wandlung lah gitu kan. Itu udah makar gitu loh mereka itu. Karena kalau mengatur yang diatur oleh undang-undang itu namanya kan verbatim Sondrung atau Andrung. Ya, jadi misalnya mereka mengatur soal bagaimana pemilu itu dilaksanakan tapi metodenya berubah gitu. Bukan ditunda. Kalau penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, kemudian 3 periode, itu semuanya makar karena nggak diatur oleh undang-undang. Justru impeachment, kemudian pemberhentian presiden itu justru diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang mengatakan pemberhentian presiden itu makar, bodoh sekali tuh orang-orang itu gitu. Tapi ketika mengatakan perpanjangan masa jabatan itu sesuatu yang sesuatu yang
normal, itu konyol gitu. Mereka itu makar sebenarnya gitu, karena nggak diatur di undang-undang. Kalau mau amandemen dulu gitu kan. Dan saya khawatir memang ini dalam proses, artinya makar-makar yang memang jadi makar itu kan ada revolusi, kudeta, atau konvensi. Nah, mereka melakukan yang konvensi tadi. Mereka merubah itu melalui perkumpulan mereka, kemudian menyepakati, kemudian DPR, MPR, kemudian menyepakati untuk merubah itu. Selesai sudah perubahan itu nantinya gitu kan. Nggak diatur di situ di undang-undang, tapi mereka menyimpang dari situ. Jadi seperti itu Cak sebenarnya yang saya bisa sampaikan secara gamblang, terang benderang, dan tanpa tedeng aling-aling, karena tadi sudah secara teoritis dan secara berpola sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yang menurut saya hanya memperkuat aja bahasa-bahasa yang memang bisa diterima oleh masyarakat, sederhananya seperti ini. Artinya kita udah biasa lah kita dicoba untuk dibodohi, padahal kita nggak bodoh gitu loh. Itu sih Cak sebenarnya. Terima kasih Cak. Ya Bang Aziz Yanuar, artinya kan realitas pengkhianatan terhadap konstitusi itu kan selalu kita dengar, dan mekanismenya kalau mau ditakar apakah penyelenggara negara itu melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi kan harus digugat judicial review, harus dilakukan judicial review ke MK dengan dinamika MK yang seperti sekarang kita lakukan. Terus pertanyaan krusialnya Bang Aziz, sebetulnya apa sih yang penting untuk kita ketahui dalam konteks pembahasan membongkar skenario politik di balik tunda pemilu ini dengan adanya amar putusan tunda pemilu ini bagi umat, bagi kita semuanya? Apa sih esensi yang perlu kita ketahui dari dinamika yang berkembang sekarang yang sebetulnya cukup kasat mata, berulang kali pengingkaran terhadap konstitusi yang disepakati sendiri tapi dikhianati sendiri itu sudah jamak kita ketahui. Dan saya tidak tahu ya daftar ajuan gugatan atau judicial review di Mahkamah Konstitusi perihal berbagai produk kebijakan sudah berapa banyak, termasuk di Mahkamah Agung misalnya, Bang Aziz Yanuar. Ya, jadi gini Cak, kalau kita mau bicara tadi sebenarnya bukan ke judicial review, tapi tadi banding atau kasasi gitu, atau peninjauan kembali tadi terkait putusan ngawur tadi. Tapi gini loh, saya maksudnya bukan menyikapi putusan itu, kita itu terlalu naif kalau kita bicara kalau gitu kita tolak ini. Enggak, kita sebenarnya bicara lebih luas, ini ada apa di sini gitu loh, ini mengapa, ini kan sebenarnya benar-benar ini konyol Cak. Tadi dijelaskan oleh Mas sederhana tadi, alhamdulillah udah disinggung, saya mau sampaikan tadi tapi sudah disinggung. Sebenarnya kan kalau putusan itu berimplikasi untuk banyak hal, itu sebenarnya udah kurang pihak NU, nggak bisa dilanjutkan itu gitu loh. Ini tapi enggak, ini kan mempengaruhi banyak, bukan cuma Partai Prima doang. Sekarang mereka memanfaatkan proksi Partai Prima itulah untuk masuk ke dalam suatu krusial untuk tes the water, apakah rakyat bisa menerima dari sisi hukum ini. Karena kemarin sudah dari sisi yang lainnya, sudah dari sisi kades tadi sudah kan, waktu itu kita sama-sama tahu kades sedemikian rupa untuk perpanjangan berapa puluh tahun mereka itu sudah kali apalah, saya nggak tahu itulah gitu kan, akhirnya diperpanjang. Kemudian tentu saja ini kalau di sounding atau ada safari politik ke anggota dewan dan juga ke partai, nggak ada yang nolak. Saya yakin hatta PKS pun akan berat hati untuk menolaknya. Kenapa? Karena ini menguntungkan Cak, dari segi fulus menguntungkan, dari segi opportunity menguntungkan, cost politiknya lebih rendah gitu kan. Ini artinya metode-metode jahat ya, memasukkan ide-ide yang memang nggak masuk akal jadi bisa diterima oleh akal karena diulang-ulang gitu loh. Sebenarnya kan ini haram kalau dalam demokrasi gitu loh, ketika mereka menyampaikan, apalagi meluncurkan ide-ide mengenai perpanjangan jabatan, kemudian perpanjangan ini dengan alasan apapun ya gitu. Kalau perlu nanti alasannya dibikin, ada kerusuhannya, ada apanya lah gitu loh. Jadi menurut saya hal tersebut sudah dikondisikan sedemikian rupa ya untuk meminimalisir kos tadi. Bagaimana garong ini bisa kita teruskan, bagaimana maling ini bisa kita lanjutkan, ya, didukung oleh oligarki. Sebenarnya yang saya kritisi ini bukan oligarki, ya, berarti oligarki itu setiap wilayah, setiap negara pasti ada. Pemodal itu pasti ada. Cuma bagaimana oligarki itu tidak mengatur. Kalau kita mau nafikan oligarki nggak bisa juga, pasti akan muncul oligarki lain seperti itu. Jadi bagaimana oligarki itu tidak mengatur, tapi diatur. Itu yang elegan. Bagaimana seperti di Jepang. Di Jepang itu dinamika politik sedemikian rupa tidak akan berpengaruh kepada ekonomi mereka secara langsung yang besar gitu loh. Nah makanya mereka bisa mandiri. Karena kenapa? Karena mereka mengatur sedemikian rupa
sudah ada kamar-kamar tersendiri yang memang disepakati dengan disiplin, dengan ajak, dengan konsisten, dengan komitmen. Memang semuanya itu atas nama rakyat. Nah, tadi pertanyaan kedua apa sama tadi? Sebenarnya apa sih motivasinya? Motivasinya mau garong lebih lama, Cak. Kekuasaan kan enak. Makin lama berkuasa, power tends to corrupt. Kan begitu kan? Makin lama berkuasa, makin aman, kemudian kita sikapi dengan baik nanti supaya kalaupun kita touchdown nanti turun gitu kan, itu smooth, kemudian tidak diganggu, kan begitu kan. Dia lanjutkan garongan-garongan ini oleh yang lainnya lagi nanti gitu. Jadi sudah sederhana sebenarnya bagaimana cara ngadalin rakyat-rakyat 270 juta ini supaya bisa manut, supaya tidak rewel, supaya bisa dikeruk sumber dayanya, supaya bisa dikeruk semua yang memang bisa dikeruk untuk kepentingan segelintir orang atau bahasa simpelnya oligarki tadi ya, untuk supaya bisa bermanfaat bagi mereka. Rakyat mah nomor 2, jadi bullshit kalau ini dikatakan ini untuk kepentingan rakyat. Nggak ada sama sekali. Kalau untuk kepentingan rakyat sebenarnya harusnya mereka konsisten sama Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana sudah disepakati bersama gitu loh. Mereka berkhianat atas nama rakyat, ini namanya penipuan publik namanya. Demikian, Cak. Iya, tadi itu ada konfirmasi ya, saya nggak salah menyebut ya, bahwa gugatan ajuan yang disampaikan oleh Partai Prima itu tidak atas nama partai, tetapi atas nama perorangan, karena ini kan perbuatan perdata, perbuatan melawan hukum, tetapi amar putusannya justru yang dianggap masalah. Di sisi yang lain, kalau ini tidak dilakukan upaya hukum lalu inkrah, ini akan menjadi satu kendala hukum tersendiri yang akan membawa persoalan di proses dan tentu hasil yang diagendakan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum. Jadi ada ya. Pertanyaannya begini, pertanyaannya saya teruskan. Belum nanya makanya saya jawab dulu tadi. Iya, silakan. Kalau kita mau bicara upaya hukum aja itu kita naif. Itu kita saya ibaratkan ikut ya permisalan Mas Ahmad tadi, kita ada mangga di Garong, kita bilang, oh yuk kita ini aja, kita liatin, kita foto nanti gitu kan, kita laporin polisi, tapi mangganya udah di Garong duluan gitu loh, orangnya udah kabur gitu loh. Artinya maksud saya ini hal naif, nggak bisa, hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, Cak. Sekarang itu harus didukung oleh kekuasaan, harus didukung oleh check and balance dari masyarakat. Kalau nggak hukum bergulir sendiri, ya nggak bakal lah. Mereka akan lihat sederhana, Cak. Kita kan praktisi nih. Kalau hukum bergulir kita lihat, yang pertama ada keuntungan nggak? Ada rupiah nggak di situ? Nggak ada. Ada kekuasaan nggak di situ? Nggak ada juga. Dia berdiri sendiri. Itu baru bisa. Tapi sekarang apa bisa yang seperti ini? Nggak mungkin, Cak. Orang mutusin aja udah ngawur, udah jelas-jelas. Itu anak baru lulus S1, baru ngambil sarjana, baru kuliah lah, Cak. Baru ngambil mengenai hukum pidana atau perdata lah gitu, baru ngambil semester awal, semester 2 itu kan, itu juga tahu bahwa kalau ini kurang pihak, nggak bisa diteruskan, nggak bisa, udah selesai gitu loh. Kemudian kita berdebat di situ, menurut saya hal yang konyol. Jadi kita melupakan substansinya, kita ribut di hal-hal yang memang kan mereka mau perdebatan itu gitu kan. Tinggal nanti kan dimunculkan profesor bilang, oh memang dikenal ini terobosan hukum, gampang itu dibuat, ya. Sebenarnya banyak pelacur-pelacur intelektual sekarang ini udah bertebaran. Jadi menurut saya mengorbankan idealismenya gitu kan, otaknya yang belajar di kampus diajarin apa, prakteknya pas di media, pas di depan persidangan sebagai ahli, mereka mengubahkan sebaliknya dengan teori-teori yang sebenarnya secara hati nurani bertentangan dengan apa yang mereka perjuangkan dan mereka ajarkan selama ini. Itu namanya saya bilang pelacur intelektual, dan itu murah harganya, banyak gitu. Iya, terima kasih Pak Kasus Yanuar. Kita berikan kesempatan respon kepada Flor. Ada Kolonel Purnawirawan Rohmat Hudi, silakan Kolonel bisa menyampaikan apa yang menjadi pandangannya sebelum kita akan berikan kesempatan terakhir kepada para pembicara. Silakan Kolonel Purnawirawan Rohmat Hudi, apakah monitor? Tadi memperkenalkan diri beliau? Ya, kalau tidak, saya tanyakan balik ke Bang Aziz Yanuar. Bang Aziz, ya, silakan Kolonel, silakan. Di audionya di unmute, audionya. Saya belajar dulu ini. Belajar. Ya. Silakan Kolonel. Nggih. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Kolonel Purnawirawan Rohmat Suhaji. Ini kok pakai FPPI. Kalau ngomong saya nggak pakai baret itu nggak pede gitu. Silakan singkat. Kolonel ya.
Jadi ini sebenarnya kita tuh menyikapinya, kalau menurut saya pribadi, analisa intelijen dan informasi dari informasi intelijen yang saya buat, ini sebenarnya kita tuh perang manajemen. Dan ini saya diem selama ini saja, ini tidak pernah dimunculkan ada yang ngomong tentang perang manajemen, gitu loh. Saya sependapat dengan, mohon maaf tadi siapa yang pembicara, Ustadz atau siapa baju putih tadi? Itu Ustadz Aziz. Ustadz Aziz. Sebenarnya hanya ingin mengalihkan perhatian. Ini masa, jadi pada bidang IPO Lexos Hankam itu yang dicari untuk pengalihan, termasuk masalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta ini. Itu hal yang lucu, hal yang tidak masuk akal, tapi dilakukan. Kenapa? Karena dalam perang manajemen, mohon maaf, para manajer, stakeholder, pimpinan stakeholder negara kita ini sudah dikuasai. Kuasainya bagaimana? Selama ini kan dengan uang, bayangannya kan gitu. Tidak, Bapak. Pertama mungkin ya dijak makan, dijak minum, akhirnya dijak dunia malam, dan akhirnya mohon maaf, biasanya diajak melacur. Ketika melacur ini dicuri videonya. Nah, itu dijadikan stake and carrot. Ya, itu sebenarnya oligarki atau cara kerja mafia. Pernah saya sampaikan pada video saya dulu adalah oligarki yang bekerja dengan secara mafia, ingin menjadikan negara kita komunis, menjadikan negara kita otoriter. Lihat aja pergerakannya sekarang ini. Nah, itu. Oke. Sehingga kalau menurut saya itu hanya bagian daripada pengalihan isu agar Ustadz Aziz tadi yang menyampaikan bahwa mereka menggarong negara kita luar biasa sebenarnya negara kita. Jadi perkiraan saya per bulan itu bisa 200-300 triliun uang segitu. Jadi kalau misalnya menyuruh ketua pengadilan tadi hakimnya putuskan seperti ini, lah itu sebenarnya kita dibenturkan dengan pemerintah. Kasihan pemerintah. Pemerintah memang ada yang terlibat sebagian, tapi saya yakin ada yang tidak. Begitu Pak ya. Kami maaf aja, salam hormat aja. Perkenalan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kolonel Purnawirawan Rahmat Budi yang sudah memberikan umpan balik perspektifnya kepada kita. Kita balik lagi ke para pembicara. Silakan mulai dari Bang Aziz Yanuar. Pertanyaan krusialnya saya lagi sebelum sampai ke closing statement sekalian disampaikan Bang Aziz Junior, kalau nanti pada akhirnya benar-benar nanti tunda pemilu itu inkrah keputusannya ditetapkan oleh PN Jakarta Pusat setelah banding dan kasasi, implikasinya seperti apa ini nanti, implikasi hukum dan politiknya Bang Aziz Junior? Implikasi hukumnya jelas itu menginjak-injak konstitusi. Banyak pasal Undang-Undang Dasar 45 dikangkangi oleh putusan hakim tadi. Itu yang implikasi secara hukum. Secara politik, jelas ini muncul gejolak yang gaduh. Jelas ini akan menimbulkan berbagai perspektif, sehingga orang-orang atau politisi ini akan mulai merapat, melihat bagaimana arah yang memang beredar, arah yang memang menguat nanti kemana. Karena kan ini jadi floating. Jadi isu ini jadi floating, jadi lihat mana yang memang masyarakat ini menginginkan ke arah mana gitu. Jadi memang suara masyarakat, suara rakyat ini dan juga people power ini mesti harus kompak gitu kan. Karena itulah yang akan dituju oleh beberapa politisi, terutama partai gitu kan. Karena melihat ini mulai begajulan, mulai seruntulan, mulai ugal-ugalan gitu loh. Jadi mereka udah gak karu-karuan, mereka kini bingung cari. Tapi kalau people powernya kecil, ya mereka nempel ke mana, ke yang ugal-ugalan tadi. Dibanding kita ketinggalan kereta, mendingan saya ikut ugal-ugalan, kan begitu kan. Nah, itu arah politiknya. Kemudian bagaimana kita menyikapinya lah gitu kan. Ya menyikapinya harus berisik. Kita harus sampaikan terus kebenaran, kita harus suarakan, kita harus gaungkan, kita harus kritisi mereka gitu kan. Dan juga kita tidak boleh diam, minimal kita mengemukakan pendapat kita berdasarkan yang hak gitu kan, berdasarkan ilmu
gitu. Kemudian juga kita sampaikan bahwa ini nggak benar, gitu kan. Kemudian kita sebarluaskan, karena kalau cuma kita sendiri doang, ya kita anonim namanya kan. Tapi kalau kita sebarluaskan, kita sampaikan, kita ajak mereka untuk berpikir, gitu kan, bahwa ini adalah apa namanya tindakan kurang ajar, tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, ini mereka jadi berpikir. Jadi kalau ada maling mangga tadi, ya tadi kita sodok aja orang malingnya itu supaya turun gitu rame-rame gitu. Jangan kita sendiri. Kalau kita sendiri ternyata malingnya punya pistol, ya kita ditembakin nanti. Kalau perlu pohon kita diambil sama mereka nanti gitu loh. Artinya memang kita harus cerdas, harus kompak. Cerdas dan kompak itu ini kuncinya. Kompak aja kalau nggak cerdas kita dibodohi gitu kan. Cerdas aja nggak kompak kita diinjak gitu loh. Jadi memang dua itu harus cocok tuh, cerdas dan kompak, dan juga kita harus bersama-sama memperkuat barisan tadi, kompak tadi, supaya kita tidak mudah untuk dijajah dan digagahi. Ini namanya memperkosa konstitusi tadi, Cak, itu jelas-jelas itu. Jadi apa namanya hal tersebut memang harus kita lawan gitu kan. Kalau enggak nanti jadi semacam jurisprudensi. Oh, itu boleh tuh begitu. Ntar mereka memunculkan lagi nih yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya yang saya bisa duga nanti ini sebenarnya menunda ini kan sampai 2025. Nah, kenapa sampai 2025? Ini satu, tadi tes Dewater, pengen lihat nih reaksinya apa. Kalau nggak ada, mereka tunda lebih lama lagi. Kalau perlu seumur hidup, sampai mati dunia ini, kalau perlu mereka berkuasa, nggak ada yang lain. Dibikin kerajaan kalau perlu, suka-sukanya aja. Orang nggak ada perlawanan, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah, kalau saya lihat mereka, kalau memang ada perlawanan, mereka akan siapkan nih kuda Troya baru, mereka akan siapkan ini suksesor baru, ya, yang memang bisa dikondisikan sebagaimana yang sekarang gitu, yang memang sudah dikondisikan bersama, bersepakat, berkomplot di belakang untuk mengangkat ini. Jadi semua ini cuma skenario belaka. Jadi maaf ya kalau ada soal Anies apa, kalau nggak bisa dikondisiin, udahlah minggir gitu loh, maksud saya itu. Tapi kalau bisa dikondisiin, wah itu apa bencana aja. Kita sudah usung misalnya nih, masyarakat kan, saya maksudnya masyarakat mengusung Anies misalnya gitu kan, yang memang dianggap sebagai agen perubahan lah gitu kan. Tapi ternyata dia ditunggangi oleh oligarki yang jahat tadi, kemudian untuk kepentingan mereka. Artinya jadi rezim lanjutan gitu kan. Cuma bonekanya aja si Pak Anies ini. Oh, menurut saya lebih berbahaya. Mendingan perpanjang Jokowi kalau menurut saya dibanding yang baru. Kenapa? Karena ini benar-benar apa ya, menyakiti hati rakyat gitu loh. Udah bagaimana mereka, saya lihat di berita kan bagaimana disambut mereka, apa sih, rombongan Pak Anies itu kan, bagaimana orang menggantungkan harapannya kemudian dijatuhkan, itu jahat sekali menurut saya gitu. Jadi menurut saya jangan sia-siakan gitu kan. Tapi perlawanan pasti ada. Bisa jadi nanti dilawan gitu kan, atau kemudian dihambat gitu kan Anies sendiri gitu kan. Menurut saya akan berat agen perubahan ini di sini yang memang kalau melawan arus. Menurut saya itu, Cak. Ya, silakan diberikan closing statement-nya sekalian, Bang Aziz Yanwar. Ya, closing statement-nya kalau saya bilang memang tadi cerdas dan kompak, kita harus kuatkan barisan, kita harus kompak, kemudian kita harus berisik dan juga tidak bisa diam gitu kan. Karena kalau kita bicara ahli tadi, Kak Mas Ahmad dan Profesor tadi katakan kan, banyak ahli-ahli kita ini banyak, cuma yang dan mereka bukan nggak tahu, cuma lihat saya dapat apa nih kalau ngomong, kan begitu kan. Nah, ini yang menurut saya salah satu penyebab penjajah dulu seenaknya menjajah berkali-kali, bertahun-tahun, ratusan tahun ini, karena perilaku mental inlander kita ini, mental yang memang mental gampang dijajah itu. Jadi kalau saya berapa kali ngasih contoh, saya lihat di foto-foto lama itu sebenarnya Belanda itu penjajah itu dikit, Cak. Dari 10 atau 15 yang berjajar komandan itu paling cuma 2 orang. Sisanya orang-orang kita yang dibeli, yang memang pengen hidup enak tapi menggadaikan idealismenya gitu kan. Jadi menurut saya kita harus berhenti untuk jadi mental inlander, kompak dan cerdas. Lebih baik kita makan garam tapi berdaulat dibanding kita makan coklat, kita bergelimang emas tapi menindas saudara sendiri. Karena itu pertanggungjawabannya berat dan itu jadi pengkhianat namanya. Demikian, Cak, yang saya bisa sampaikan. Billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu kepada Bang Aziz Yanwar. Silakan Bang Ahmad Kusudin bisa diberikan closing statement-nya. Iya, memang kita punya kewajiban sebagai umat Islam untuk terus dakwah ya. Dan esensi dakwah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita kembalikan apa sih yang dimaksud dengan al-ma'ruf, kita meminjam tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan
ayat wal takum minkum yad'una ilal khair. Ya, yang dimaksud yad'una ilal khair yakni yad'una ilal Islam. Artinya selain kita terus mengkritisi, ribut, kompak, memberanikan ya seluruh umat. Jadi jangan hanya kita Cak yang berani bicara, kita harus dorong seluruh umat itu juga bicara, bersuara gitu. Agar si maling mangga ini ketakutan gitu. Biar aja dia mati di atas mangga, nggak bisa turun gitu loh. Nggak bisa turun, mati dia di atas. Setelah mati jatuh dia. Biar aja begitu gitu loh. Nah, tapi yang paling penting adalah yad'una ilal khair. Jadi kita harus menyeru kepada Islam, artinya kita juga pelan-pelan kasih perspektif umat ini tentang perubahan ke arah Islam. Jangan kemudian umat ini marah tapi kebingungan, setelah itu nggak tahu jalan perubahannya bagaimana. Nah, di titik yad'una ilal khair inilah penting di antara dinamika politik yang ada itu kita pelan-pelan kasih perspektif perubahan menurut Islam. Yakni perubahan menuju penerapan syariat Islam, di mana nanti kalau syariat Islam itu ditegakkan, maka oligarki itu benar-benar akan steril. Kalaupun ada pengusaha, tapi tetap mereka akan tunduk diatur oleh syariat Islam. Karena dalam Islam itu tidak haram pengusaha, tidak haram orang kaya, tapi semua yang kaya yang berusaha itu mereka tunduk pada syariat Islam. Tidak kemudian menjadi pengusaha dan kaya raya, tapi dengan menzolimi atau menindas rakyat lainnya. Dan kita dalam sejarah Islam kan kita punya banyak pengusaha kaya raya. Utsman bin Affan itu kan saudagar kaya raya. Abdurrahman bin Auf saudagar kaya raya. Tapi kayanya mereka itu tidak menzalimi rakyat lainnya. Bahkan kayanya mereka membantu ya kaum muslimin lainnya, baik itu urusan jihad dibantu oleh Abdurrahman bin Auf, urusan mengatasi masalah orang rakyat miskin juga dibantu, sehingga hadirnya orang-orang kaya itu justru menjadi berkah di dalam sistem Islam. Kalau hari ini hadirnya orang-orang kaya itu tamak, justru membuat masyarakat atau mayoritas rakyat itu menjadi tertindas. Contoh ya, konsep kebebasan kepemilikan yang menyebabkan seluruh harta itu bebas dimiliki oleh siapapun. Padahal dalam Islam kan ada konsep yang disebut dengan al-milkiyatul amma. Kerakusan para pengusaha yang menguasai tambang batu bara ini kan menyebabkan kezaliman yang menimpa rakyat lainnya, karena batu bara itu semestinya harus dikelola oleh negara dan manfaatnya dikembalikan rakyat. Kalau hari ini batu bara itu dikangkangi oleh oligarki. Saya punya hitung-hitungan total pendapatan dari batu bara saja kita itu Indonesia 3.007 triliun. Padahal APBN kita itu kan cuma 2.300 triliun. Artinya kalau kita tidak menarik pajak dari tambang batu bara saja kita udah surplus. Belum kita punya timah, punya nikel, punya ya gas alamnya. Saya punya hitung-hitungan Cak dari 6 komoditi ya. Dari batu bara, nikel, gas alam, kemudian emas, kemudian hasil laut dan hasil hutan, ya hutan tanaman produksi. Itu per tahun kita dapat 7.000 triliun per tahun itu. Kita nggak perlu narik pajak. Cak. Kalau katakanlah kita punya utang 7.000 triliun, kalau diluarkan utang BUMN, kalau utang pemerintah katakanlah 7 triliun. Dengan pendapatan 7.000 triliun per tahun, kita itu 3 tahun bisa melunasi hutang. Selain kita bisa menutupi APBN tanpa harus memungut pajak pada rakyat, tanpa harus sakit hati rakyat. Kenapa? Karena mereka ditarik pajak, tapi hasil pajaknya untuk beli Rubicon dan beli Harley Davidson, itu kan menyakitkan. Nah, saya kira seruan-seruan menuju solusi Islam itu pelan-pelan juga disampaikan agar masyarakat itu ada hope ya, ada harapan. Jangan kita mengedarkan narasi hanya narasi tentang bejatnya rejim saja, tapi kita tidak memberikan solusi alternatif. Tapi memang ya harus sabar, karena rakyat itu ketika ditawarkan solusi Islam yang katanya panjang lama itu kadang mereka tidak sabar. Tapi ketika mengambil solusi yang ada, ya seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Dani Rosid ya, dari pemilu ke pemilu kan akhirnya PHP gitu. Nah, disitulah saya kira kita semua harus sabar bersama rakyat, dan terutama kita harus menjadi jumlah rakyat, membongkar. Kasihan rakyat nih, apa yang disampaikan Bang Aziz itu kan nggak semua tahu, maka rakyat harus dicerdaskan sehingga mereka juga tahu, sehingga kalau mau bawa kentongan, bawa pemukul itu tahu malingnya siapa. Jangan sampai karena kita nggak kasih tahu yang dipukul malah satpam, keliru kan. Yang harus kita pukul itu yang maling mangga, jangan satpamnya. Karena sekarang banyak ya maling mangga tapi modusnya pakai pakaian satpam. Nah, itu yang harus kita kasih tahu kepada rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keren kepada Bang Ahmad Khairuddin, Bang Aziz Yanuar, Prof. Daniel M. Rosid. Tadi juga di awal sudah dibuka oleh Mukarram Fadilah Kiai Haji Suyuti Toha. Semoga semuanya dicatat oleh Allah. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Kolonel Purnawirawan Rohmat Hudi. Semoga kolonel-kolonel dan jenderal-jenderal yang lain ini
berhimpun bersama memikirkan urusan masyarakat, urusan umat ini jernih semata-mata untuk bisa menyelesaikan persoalan umat, dan penyelenggara negara ini menangkapnya kita tidak hanya sekedar mengkritik tetapi sesungguhnya menyuguhkan solusi. Dan kita meyakinkan kita semuanya bahwa Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban atas persoalan manusia, persoalan kehidupan umat, kehidupan manusia ini tidak memperhatikan muslim atau non-muslim yang sudah teruji secara sejarah dan bisa ditakar secara konseptual, teori dan yuridis, formal dan lain sebagainya. Terima kasih sampaikan kepada Bang Refli Harun yang juga sudah merilai acara kita. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan, dan saya sampaikan juga terima kasih kepada para partisipan Zoom yang juga sudah hadir membersamai kita. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.